Hari ini kita akan berbicara tentang labu kuning. Di dunia kesehatan, labu kuning adalah karakter yang sangat terkenal. Ada orang yang memujanya sebagai buah panjang umur, buah dewa, dan mengatakan bahwa ia bisa mencegah kanker, melancarkan buang air besar, dan memiliki khasiat yang ajaib. Namun di saat yang sama di internet juga beredar beberapa peringatan yang mengerikan yang mengatakan bahwa jika labu dimakan dengan cara yang salah, racunnya sebanding dengan arsenik, bahkan bisa merenggut nyawa. Dua pendapat yang sangat bertolak belakang ini, bukankah terdengar sangat kontradiktif? Hal ini pasti membuat hati Anda merasa bimbang, ragu, bahkan sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah labu kuning sebenarnya adalah malaikat atau iblis? Apakah kita benar-benar boleh memakan labu kuning jika kita memakannya? Bagaimana cara makan yang paling aman dan paling efektif? Jangan terburu-buru. Dalam video hari ini, saya Dr. Agus Setiawan akan membawa Anda semua untuk menyingkap kabut ini dan mengenal kembali teman lama kita, si labu kuning, secara benar-benar mendalam. Kita tidak akan membicarakan cerita-cerita fiktif yang tidak bisa dibuktikan. Kita akan menggunakan pengetahuan yang nyata, menggabungkan ilmu gizi modern dan kearifan kesehatan tradisional untuk memberitahu Anda di mana sebenarnya letak kebaikan labu kuning dan lubang ranjau mana saja yang mutlak tidak boleh Anda injak saat menikmati kelezatannya. Bagi teman-teman parubaya dan lansia, berbagai fungsi tubuh sedang mengalami perubahan secara diam-diam. Metabolisme melambat, kemampuan pencernaan melemah, dan mungkin masih ada gangguan dari beberapa penyakit kronis. Oleh karena itu, dalam urusan makan, kita harus lebih berhati-hati dan teliti. Konten yang dibagikan hari ini berhubungan langsung dengan kesehatan diet harian Anda semua, jadi tolong luangkan waktu beberapa menit untuk menontonnya hingga selesai dengan sabar. Saya percaya Anda semua pasti akan mendapatkan banyak manfaat, dan sejak saat ini bisa memakan labu kuning dengan sangat jelas, menjadikannya benar-benar sebagai harta karun kesehatan di meja makan Anda, dan bukan menjadi ancaman keamanan yang tersembunyi. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan melewatkan lebih banyak lagi pengetahuan kesehatan yang praktis di masa depan. Di sini, di saluran sehat, itu menyenangkan. Kita akan mengungkap kebenaran tentang kesehatan yang tidak ingin dibicarakan oleh orang lain. Saya juga berharap bisa mengetahui apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, silakan ketik 0. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita masuk ke topik hari ini. Banyak orang hanya menganggap labu kuning sebagai jenis sayuran biasa, tetapi kenyataannya nilainya jauh melampaui imajinasi Anda. Mulai dari daging buahnya yang kuning, keemasan bijinya yang tidak mencolok, hingga pucuk labu dan bunga labu yang sering dibuang semuanya bisa disebut sebagai gudang nutrisi. Mari kita lihat terlebih dahulu apa saja manfaat nyata yang bisa diberikan bagi tubuh kita jika kita sering mengonsumsi labu kuning dalam jumlah sedang. Manfaat pertama labu kuning, meredakan sembelit, memperbaiki mukosa lambung, dan menjadi penjaga saluran pencernaan. Teman-teman lansia, seiring bertambahnya usia, gerak peristaltik usus melemah, dan sedikit banyak pasti akan menghadapi masalah buang air besar yang tidak lancar, bahkan keluhan sembelit jangka panjang. Labu kuning adalah alat ajaib alami untuk menyelesaikan masalah ini. Di dalamnya terkandung dua komponen yang sangat penting. Satu adalah serat makanan larut air, dan yang lainnya adalah pektin. Serat makanan ini seperti sapu kecil yang lembut namun kuat. Setelah masuk ke usus kita, ia dapat menyerap air dan mengembang, menambah volume tinja, merangsang dinding usus, sehingga mendorong gerak peristaltik lambung dan usus, secara efektif membantu mengeluarkan sampah di usus, yaitu tinja yang menumpuk dengan lebih cepat dan lebih lancar. Sedangkan pektin bahkan lebih hebat lagi. Ia adalah jenis gel alami yang memiliki peran ganda sebagai pelumas dan lapisan pelindung. Di satu sisi, ia dapat menyerap bakteri racun dan limbah metabolisme lainnya di dalam usus, membungkus mereka dan mengeluarkannya dari tubuh bersama-sama. Ini berarti ia memainkan peran detoksifikasi langsung dari sumbernya. Di sisi lain, ia dapat membentuk lapisan pelindung yang halus pada dinding lambung kita. Bagi mukosa lambung ini,
seperti mengenakan pakaian pelindung yang dapat menghindari rangsangan langsung dari makanan yang kasar atau pedas, melindungi mukosa saluran pencernaan dari kerusakan, bahkan memiliki efek terapi bantu tertentu untuk memperbaiki luka-luka lambung yang sudah ada. Jadi jika Anda menderita gastritis atau fungsi pencernaan yang kurang baik, mengukus labu kuning hingga lunak dan memakannya adalah pilihan yang sangat lembut dan sangat menyehatkan lambung. Manfaat kedua, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah flu dan menjadi perisai imun tubuh. Saat pergantian musim, perbedaan suhu antara pagi dan malam sangat besar, dan itu adalah saat virus flu paling aktif. Jika ingin tubuh memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan penjajah luar ini, hal yang paling mendasar adalah mengandalkan daya tahan tubuh kita sendiri. Polisakarida yang terkandung dalam labu kuning adalah peningkat imun alami yang sangat baik. Ia dapat secara signifikan meningkatkan aktivitas dan kemampuan fagositosis sel-sel imun seperti makrofag dalam tubuh kita, sehingga mereka dapat bertarung dengan lebih efisien. Ditambah dengan kandungan vitamin C yang juga sangat kaya, yang merupakan bahan baku penting untuk mendukung fungsi sel darah putih dan membantu tubuh memproduksi antibodi. Kerjasama kuat antara keduanya seperti membangun tembok kota yang kokoh di dalam tubuh kita, yang secara efektif dapat membantu tubuh manusia melawan flu dan infeksi lainnya yang disebabkan oleh virus musiman. Manfaat ketiga, melindungi mata dan anti penuaan, menjadi ahli kecantikan untuk mata dan kulit. Hal ini disebabkan oleh kandungan beta-karoten yang sangat melimpah di dalamnya. Beta-karoten ini adalah harta karun yang langka. Ia memiliki dua fungsi inti. Pertama, ia adalah antioksidan kuat yang dapat membantu tubuh kita menetralkan dan membersihkan radikal bebas yang berlebihan. Anda bisa membayangkan radikal bebas ini sebagai karat kecil di dalam tubuh. Mereka akan terus menyerang sel-sel kita dan merupakan salah satu penyebab utama penuaan kulit, timbulnya keriput, dan bintik-bintik hitam. Oleh karena itu, lebih banyak asupan beta-karoten dapat secara efektif melawan stres oksidatif ini, berperan dalam menunda penuaan, serta menjaga kesehatan dan kilau kulit. Kedua, setelah beta-karoten masuk ke dalam tubuh manusia, ia dapat secara cerdas diubah menjadi vitamin A sesuai dengan kebutuhan nyata tubuh. Vitamin A sangat krusial bagi kesehatan penglihatan kita. Ia dapat mensintesis zat fotosensitif pada retina, sehingga menjaga penglihatan cahaya gelap kita tetap normal, mencegah rabun senja dan penurunan penglihatan. Bagi kita, teman-teman parubaya dan lansia yang sering melihat ponsel, menonton TV, dan menggunakan mata dalam waktu lama, menambah asupan vitamin A dalam jumlah yang tepat untuk melindungi jendela jiwa kita yang berharga adalah hal yang sangat-sangat penting. Manfaat keempat, memperbaiki suasana hati dan membantu tidur menjadi penenang jiwa. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Di malam hari berbaring di tempat tidur, berguling ke sana kemari, di dalam otak seperti sedang memutar film dan tidak bisa tenang, sulit untuk tertidur. Atau di siang hari selalu merasa sedikit tegang dan cemas tanpa alasan yang jelas. Labu kuning mungkin bisa membantu Anda meredakan masalah ini. Di dalam labu kuning kaya akan asam amino yang disebut triptofan. Tubuh manusia, kita tidak dapat mensintesisnya sendiri, jadi harus diperoleh dari makanan. Dan triptofan adalah bahan baku kunci untuk memproduksi hormon kebahagiaan, yaitu serotonin di dalam otak kita. Fungsi serotonin adalah membantu kita merilekskan pikiran, menstabilkan emosi, meredakan ketegangan, dan memperbaiki suasana hati. Saat suasana hati Anda senang dan tubuh sudah rileks, keadaan kegembiraan yang berlebihan di otak akan ditekan dan secara alami akan lebih mudah untuk masuk ke dalam mimpi yang indah. Jadi makanlah sedikit labu kuning saat makan malam, misalnya minum semangkuk kecil bubur millet labu kuning, itu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas tidur. Manfaat kelima, menyerap racun melindungi hati dan ginjal, menjadi alat pemurni detoksifikasi tubuh. Dalam makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup setiap hari tak terhindarkan, kita akan bersentuhan dengan beberapa zat berbahaya bagi tubuh, seperti logam berat, sisa pestisida, dan lain-lain. Fungsi detoksifikasi labu kuning terutama berasal dari pektin yang telah kita sebutkan berulang kali sebelumnya. Daya serap pektin sangat kuat struktur molekulnya, seperti jaring raksasa yang dapat bertindak seperti spons di dalam usus untuk memprioritaskan pengikatan dan pembungkusan zat-zat yang tidak kita inginkan untuk diserap tubuh seperti logam berat timbal dan merkuri serta beberapa racun.
bakteri. Kemudian melalui saluran pencernaan mereka dikeluarkan sepenuhnya dari tubuh dalam bentuk tinja. Hal ini sangat mengurangi beban organ detoksifikasi utama tubuh kita, yaitu hati dan ginjal, dan memberikan perlindungan yang sangat positif bagi kedua organ penting ini. Saat kita mengolah labu kuning, kita seringkali mengeluarkan biji labu yang lengket itu dan membuangnya. Ini benar-benar sangat disayangkan. Biji labu setelah dikeringkan sebentar dan disangrai akan berubah menjadi makanan kesehatan dengan nilai gizi yang sangat tinggi. Pedoman diet penduduk merekomendasikan untuk makan 25 hingga 35 gram kedelai dan kacang-kacangan setiap hari, dan biji labu adalah salah satu pilihan terbaik. Jika Anda konsisten memakan segenggam kecil setiap hari, manfaatnya akan melampaui imajinasi Anda. Manfaat biji labu pertama, menurunkan kolesterol jahat menjadi penjaga jantung dan pembuluh darah. Biji labu mengandung zat kimia yang disebut fitosterol. Struktur molekul benda ini sangat mirip dengan kolesterol dalam tubuh kita. Ia dapat berebut posisi dengan kolesterol di dalam usus untuk diserap terlebih dahulu, sehingga secara efektif menghambat penyerapan kolesterol jahat, kolesterol LDL, dari makanan dan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Ini sangat berarti untuk mencegah penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Manfaat biji labu kedua, mencegah masalah prostat menjadi penjaga prostat bagi pria. Bagi banyak teman pria parubaya dan lansia, kesehatan prostat adalah topik yang tidak bisa dihindari. Penelitian modern telah menemukan dengan sangat jelas bahwa kesehatan prostat berkaitan erat dengan kandungan elemen seng-zinc. Ketika kandungan seng dalam tubuh pria tidak mencukupi, maka akan mudah memicu berbagai perubahan patologis pada prostat. Dan biji labu justru merupakan salah satu juara dalam menambah asupan seng di antara makanan nabati. Jadi konsisten makan sedikit biji labu, rasa original, setiap hari memiliki efek terapi makanan yang sangat baik untuk melindungi kesehatan prostat, serta mencegah dan memperbaiki masalah terkait. Manfaat biji labu ketiga, memperbaiki tidur, menjadi pengatur tidur alami. Sama seperti daging labu, biji labu juga kaya akan triptofan yang membantu produksi serotonin dan melatonin. Melatonin adalah hormon inti yang secara langsung mengatur siklus tidur bangun kita. Selain itu, biji labu juga kaya akan elemen magnesium. Magnesium adalah relaksan otot alami yang dapat membantu merilekskan saraf sehingga tubuh lebih mudah masuk ke kondisi santai. Oleh karena itu, kombinasi triptofan dan magnesium menjadikan biji labu sebagai mitra emas untuk memperbaiki tidur. Di mata banyak penduduk kota pucuk labu dan bunga labu mungkin dianggap sebagai sampah dapur, tetapi di pedesaan Indonesia mereka adalah hidangan musiman yang lezat di meja makan. Mereka tidak hanya enak, tetapi khasiat kesehatannya juga tidak boleh diremehkan. Manfaat pucuk dan bunga labu pertama, membersihkan panas dan menghilangkan api, menjadi pendingin di musim panas. Dari sudut pandang terapi makanan tradisional, baik pucuk labu maupun bunga labu memiliki sifat yang cenderung dingin, memiliki khasiat membersihkan panas dan detoksifikasi, melancarkan kencing dan meredakan bengkak, mendinginkan darah, dan menghilangkan memar. Di musim panas yang terik, jika Anda merasa tubuh panas, gelisah, dan haus, gunakan pucuk labu untuk memasak sepanci sup bening, rasanya segar dan tidak berminyak. Menggunakan bunga labu segar yang dibalut tepung dan digoreng menjadi bakwan renyah bahkan memberikan cita rasa yang unik. Tidak hanya memuaskan perut, tetapi juga membantu tubuh membersihkan hawa panas yang menyengat. Manfaat pucuk dan bunga labu kedua, menurunkan lemak dan menurunkan berat badan. Pucuk labu mengandung serat makanan yang sangat kaya, sedangkan kalorinya sangat rendah. Setelah dimakan, rasa kenyangnya sangat kuat, yang dapat secara efektif mengontrol asupan makanan. Pada saat yang sama, ia juga dapat mendorong gerak peristaltik usus, membantu kita membersihkan usus dan mengeluarkan racun. Bagi teman-teman yang memiliki kadar lemak darah tinggi dan ingin mengontrol berat badan, menjadikan tumisan pucuk labu atau pucuk labu bawang putih sebagai sayuran harian adalah pilihan kesehatan yang sangat luar biasa. Baiklah, setelah membicarakan begitu banyak manfaat labu kuning, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling inti dan paling krusial hari ini. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa air bisa membawa kapal, tetapi juga bisa membalikkannya makanan, juga memiliki prinsip yang sama.
Jika dimakan dengan benar, itu adalah penyehat tubuh. Jika dimakan dengan salah, itu bisa menjadi racun yang merusak kesehatan. Labu kuning bersifat hangat. Jika dipadukan dengan makanan yang tidak cocok atau diberikan kepada orang dengan kondisi tubuh yang tidak sesuai hal itu, dapat memicu masalah serius. 6 pantangan kombinasi yang beredar luas ini, mohon Anda semua harus mengingatnya. Pantangan 1 labu kuning dan daging kambing, seperti menyiram minyak ke api menyebabkan sembelit dan perut kembung. Daging kambing adalah makanan penguat di musim dingin bersifat sangat panas, dapat menghangatkan dan menambah tenaga, merupakan makanan yang khas bersifat panas. Sedangkan labu kuning sendiri juga merupakan makanan yang bersifat hangat. Dua benda yang sama-sama cenderung hangat dan panas ini, jika dikonsumsi bersama dalam jumlah besar, itu ibarat menyiram minyak ke api yang sangat mudah, menyebabkan akumulasi hawa panas yang berlebihan di dalam tubuh, menyebabkan apa? Yang dalam pengobatan tradisional disebut sebagai stagnasi energi. Gejalanya adalah perut kembung, pencernaan yang buruk, bahkan memperberat sembelit tinja menjadi kering dan sulit dikeluarkan. Terutama bagi beberapa teman yang memiliki penyakit infeksi seperti flu, pneumonia, atau sedang demam di dalam tubuh mereka sudah ada hawa panas, maka mutlak dilarang makan seperti ini. Jika tidak, itu akan memperbesar api penyakit dan memperburuk kondisi. Pantangan 2 labu kuning dan cuka, nutrisi terbuang sia-sia, nilainya turun drastis. Banyak orang suka menambahkan sedikit cuka saat memasak untuk memberikan rasa segar dan aroma, tetapi kebiasaan ini harus dihilangkan saat memasak labu kuning. Karena cuka mengandung asam asetat, zat asam ini akan secara langsung merusak nutrisi paling kaya di dalam labu kuning, yaitu beta-karoten dan vitamin lainnya. Anda awalnya ingin melindungi mata dan melawan penuaan dengan makan labu kuning, tetapi hasilnya karena menambahkan cuka. Komponen nutrisi kunci ini hilang dalam jumlah besar, bukankah itu sama saja dengan makan sia-sia? Jadi baik, saat menumis labu, menyemur labu, atau membuat sup labu, ingatlah untuk tidak memasukkan cuka. Pantangan 3 labu kuning dan bayam, keduanya mengalami kerugian saling merusak. Ini adalah kasus tipikal konsumsi internal vitamin yang perlu kita perhatikan. Bayam terkenal karena kaya akan vitamin C, sedangkan labu kuning secara alami mengandung semacam enzim pengurai vitamin C. Jika kedua benda ini dimasak atau dimakan bersamaan, enzim pengurai di dalam labu akan seperti gunting kecil yang menyerang vitamin C di dalam bayam, mengurai dan merusaknya, sehingga nilai gizi bayam akan berkurang drastis. Di saat yang sama, dalam proses reaksi kimia ini, beberapa nilai gizi labu sendiri juga akan mengalami penurunan. Jadi, untuk membiarkan nutrisi dari kedua sayuran yang luar biasa ini diserap dan dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh kita, cara terbaik adalah memakannya secara terpisah atau memakannya pada waktu makan yang berbeda. Pantangan 4 labu kuning dan ubi jalar, bompati saluran pencernaan menderita. Banyak orang merasa labu kuning dan ubi jalar adalah biji-bijian kasar yang sehat. Keduanya kaya akan serat makanan. Jika dimakan bersama, pasti akan menjadi kombinasi yang kuat dan lebih baik bagi tubuh. Namun, kenyataannya tidak disarankan untuk melakukan ini, terutama tidak boleh dimakan bersamaan dalam jumlah besar. Masalahnya terletak pada kandungan pati mereka yang sangat tinggi. Labu kuning dan ubi jalar keduanya mengandung pati yang sangat tinggi. Jika dikonsumsi bersamaan dalam jumlah besar sekaligus, itu akan jauh melampaui kemampuan pencernaan tunggal dari lambung dan usus kita. Pati yang tidak sempat dicerna sepenuhnya, ini akan tinggal di dalam lambung untuk waktu yang lama. Dan di bawah, pengaruh flora usus akan berfermentasi, menghasilkan gas dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan perut kembung sering bersendawa. Asam lambung naik dan serangkaian gejala ketidaknyamanan lainnya. Bagi kita teman-teman parubaya dan lansia yang fungsi lambung dan ususnya sudah mulai menurun, harus lebih menghindari cara makan seperti ini jika tidak akan membuat perut merasa sangat tidak nyaman. Pantangan 5 labu kuning dan ikan layur dapat memicu alergi, konsekuensinya serius. Ikan layur adalah ikan laut dalam yang kaya nutrisi, kaya akan protein berkualitas tinggi, dan asam lemak tak jenuh. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa ia tidak cocok disajikan bersama labu kuning di meja makan. Kemungkinannya adalah beberapa komponen bioaktif dalam labu kuning mungkin akan mengalami reaksi kimia yang kompleks dengan protein di dalam ikan layur, membentuk kompleks yang tidak mudah dicerna, atau bagi beberapa orang dengan kondisi tubuh khusus ini mungkin menjadi pemicu alergi sehingga mudah memicu reaksi alergi.
Yang ringan mungkin hanya kulit gatal atau muncul ruam merah yang berat, bahkan mungkin mengalami sesak napas, pusing, pingsan, dan fenomena keracunan lainnya. Ini adalah kombinasi yang membutuhkan kewaspadaan tinggi dari kita. Jika secara tidak sengaja mengonsumsinya bersamaan dan muncul gejala di atas, Anda bisa mencoba minum susu atau sup kacang hijau untuk meredakan awal. Tetapi jika gejala tidak membaik atau cukup serius, harus segera ke dokter dan tidak boleh ditunda. Pantangan 6 labu kuning dan kurma merah memperberat penumpukan makanan pencernaan buruk. Kurma merah adalah benda baik yang diakui semua orang untuk menambah energi dan darah kaya akan vitamin C. Tetapi ia juga memiliki kekurangan, yaitu kulit kurma mengandung serat kasar yang cukup banyak, tidak terlalu mudah dicerna. Jika makan terlalu banyak, mudah menyebabkan perut kembung dan pencernaan yang buruk. Sedangkan labu kuning bersifat hangat, sama halnya jika makan terlalu banyak juga mudah menyebabkan energi tidak lancar atau yang biasa kita sebut stagnasi energi. Ketika dua jenis makanan ini bertemu dan dimakan dalam jumlah besar, di satu sisi enzim pengurai vitamin C di dalam labu mungkin akan merusak vitamin C yang berharga di dalam kurma. Di sisi lain, keduanya akan memperberat beban sistem pencernaan, lebih mudah menyebabkan gejala seperti perut kembung dan penumpukan makanan. Di dalam lingkaran teman-teman penderita diabetes selalu beredar sebuah pendapat yang sangat menarik. Makan labu kuning dapat menurunkan gula darah. Apakah pendapat ini benar? Hari ini kita harus menggunakan sikap ilmiah untuk menjelaskannya secara tuntas. Sumber awal dari pendapat ini adalah karena ilmuwan memisahkan komponen aktif yang disebut polisakarida labu dari labu kuning. Dalam beberapa eksperimen hewan peneliti memang menemukan bahwa setelah menyuntikkan polisakarida labu konsentrasi tinggi yang telah dimurnikan ke tikus yang menderita diabetes, hal itu dapat merangsang aktivitas pulau pankreasnya, meningkatkan sekresi insulin sehingga menurunkan kadar gula darah pada tingkat tertentu. Namun tolong semua teman perhatikan beberapa premis kunci di sini. Eksperimen hewan suntikan ekstrak kemurnian tinggi. Ini sepenuhnya benar-benar dan secara total berbeda dengan cara kita membeli labu kuning di pasar tradisional untuk dimakan sehari-hari. Pertama-tama, mekanisme penurunan gula darah dari polisakarida labu ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi resmi dalam uji klinis manusia yang ketat. Tingkat kompleksitas tubuh manusia jauh melampaui hewan eksperimen. Kedua, dan yang paling penting, sepotong labu utuh yang kita makan, selain mengandung sedikit sekali polisakarida, labu lebih banyak lagi mengandung sejumlah besar pati dan gula larut yang dapat dengan cepat diserap oleh tubuh dan diubah menjadi glukosa. Bagi penderita diabetes, zat-zat penghasil gula yang dikonsumsi sekaligus ini memiliki efek peningkatan gula darah yang jauh melampaui efek penurunan gula darah yang tidak terbukti dari sedikit polisakarida labu tersebut. Sebuah rumah sakit otoritas pernah melakukan uji observasi klinis. Untuk hal ini membiarkan puluhan pasien diabetes mengukur gula darah sekali sebelum makan, lalu memakan 200 gram labu kuning biasa dalam jumlah sedang dan 2 jam. Setelah makan, mengukur gula darah lagi. Hasilnya ditemukan bahwa gula darah setelah makan dari semua pasien menunjukkan kenaikan yang nyata dibandingkan sebelum makan, umumnya meningkat 1 hingga 2 mmol. Fakta keras ini memberitahu kita bahwa bagi penderita diabetes, makan labu kuning tidak hanya tidak dapat menurunkan gula darah, tetapi sebaliknya akan benar-benar meningkatkan gula darah. Oleh karena itu, mohon semua teman penderita diabetes mulai hari ini harus benar-benar mengubah konsep yang salah ini. Mutlak tidak boleh menganggap labu kuning sebagai obat penurun gula darah untuk dimakan, apalagi percaya pada resep rahasia apapun yang menggunakan metode makan labu kuning dalam jumlah besar untuk mengontrol gula darah. Cara makan yang benar dan ilmiah adalah dengan menganggap labu kuning sebagai bagian dari makanan pokok dan melakukan penggantian dalam jumlah yang sama. Misalnya, ahli gizi menyarankan Anda makan setengah mangkuk nasi sekitar 100 gram untuk makan kali ini. Jika Anda sangat ingin makan labu kuning hari ini, maka Anda bisa makan sekitar 200 gram labu kukus, lalu kurangi setengah mangkuk nasi tersebut. Dengan cara ini Anda bisa menikmati kelezatan labu kuning dan nutrisi lain yang dibawanya, sekaligus bisa mengontrol asupan total karbohidrat, menghindari fluktuasi besar pada gula darah setelah makan. Meskipun labu kuning memiliki banyak manfaat, ia tidak cocok untuk semua orang. Jika Anda termasuk dalam 3 kategori kelompok orang berikut demi kesehatan Anda, sebaiknya kurangi atau jangan makan labu kuning.
Kategori pertama, pasien dengan panas lambung yang berlebihan. Pengobatan tradisional menganggap labu kuning bersifat hangat dan panas memiliki kemungkinan membantu perkembangan lembab panas. Jika Anda biasanya selalu merasa ada sensasi terbakar di lambung, rasa tidak nyaman, mudah haus, dan mulut kering suka minum, minuman dingin, bau mulut menyengat, gusi mudah merah, bengkak, dan berdarah, serta tinja kering dan keras, maka kemungkinan besar Anda termasuk dalam kondisi panas lambung. Dalam situasi ini, makan labu kuning yang bersifat hangat tidak diragukan lagi adalah seperti menyiram minyak ke api yang akan memperberat gejala panas di dalam tubuh dan membuat ketidaknyamanan Anda semakin nyata. Kategori kedua, pasien dengan penyakit relin, infeksi saluran kemih. Yang disebut relin adalah sebuah nama penyakit dalam pengobatan tradisional yang secara kasar setara dengan infeksi sistem urin akut dalam medis modern, seperti uretritis akut, sistitis akut, dan lain-lain. Gejala khasnya adalah ada sensasi terbakar dan nyeri yang jelas saat buang air kecil, sering buang air kecil, ingin buang air kecil, mendesak urin berwarna kuning tua atau keruh. Mengobati penyakit semacam ini yang disebabkan oleh lembab panas, dari sisi diet harus dengan ketat mematuhi makanan yang hambar. Banyak mengandung air, bersifat dingin, membersihkan panas, dan melancarkan kencing, seperti labu siam pare kacang, hijau, dan lain-lain. Sedangkan labu kuning bersifat hangat dan panas. Jika dimakan, ia justru akan memperberat lembab panas di dalam tubuh, memperparah penyakit, dan tidak menguntungkan bagi pemulihan. Kategori ketiga, kelompok orang khusus yang alergi terhadap labu kuning. Meskipun sangat tidak umum, memang ada segelintir orang yang akan mengalami reaksi alergi terhadap labu kuning. Labu kuning juga bisa menjadi alergen. Jika setelah makan labu kuning, dalam waktu singkat Anda mengalami ruam merah pada kulit, yang penyebabnya tidak jelas, biduran, gatal-gatal, atau diare, berulang pencernaan buruk, sakit kepala, sakit tenggorokan, bahkan sesak napas dan gejala alergi lainnya, maka Anda harus sangat mencurigai apakah Anda alergi terhadap labu kuning. Begitu dikonfirmasi melalui pengalaman atau pemeriksaan medis, Anda harus dengan tegas menghindari mengonsumsi makanan apapun yang mengandung komponen labu kuning lagi. Baiklah teman-teman, mengenai berbagai aspek dari labu kuning hari ini kita telah berbincang secara mendalam sampai di sini. Terakhir, mari kita bersama-sama mengulas dan merangkum kembali secara cepat semua poin inti yang dibagikan hari ini. Labu kuning memiliki banyak manfaat. Ia dapat melancarkan buang air besar, melindungi lambung, meningkatkan daya tahan, tubuh, melindungi penglihatan dan kulit, membantu memperbaiki tidur. Bahkan biji labu, pucuk labu, dan bunga labu adalah produk kesehatan yang langka. Jangan disia-siakan. Makan yang salah adalah racun. 6 pantangan kombinasi harus diingat kuat-kuat. Demi kesehatan, tolong sebisa mungkin hindari mengonsumsi labu kuning bersamaan dalam jumlah besar dengan daging kambing, cuka, bayam, ubi, jalar, ikan layur, dan kurma merah. Jika tidak, itu tidak hanya membuang nutrisi secara sia-sia, tetapi juga mungkin membawa ketidaknyamanan bagi tubuh. Menurunkan gula darah adalah rumor penderita diabetes perlu waspada. Labu kuning secara jelas akan meningkatkan gula darah, bukan menurunkannya. Teman-teman diabetes sepenuhnya boleh makan, tetapi premisnya adalah harus memperlakukannya sebagai makanan pokok, mengontrol porsinya dengan ketat, dan menggunakannya untuk mengganti nasi atau mie. 3 kelompok orang harus membatasi makan labu pasien dengan panas lambung, ada api di lambung pasien dengan infeksi sistem urin akut relin, serta orang yang jelas-jelas alergi terhadap labu kuning sebaiknya sementara waktu tidak mengonsumsi labu kuning. Ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan secara khusus kepada teman-teman lansia. Terapi makanan dan pemeliharaan kesehatan adalah kearifan berharga dari nenek moyang kita yang diwariskan selama ribuan tahun, tetapi ia selamanya tidak dapat menggantikan perawatan medis modern yang reguler. Makanan apapun hanyalah makanan. Peran yang bisa ia mainkan adalah membantu pengaturan pencegahan dan perawatan kesehatan, tetapi mutlak tidak bisa digunakan untuk mengobati penyakit yang sudah terjadi. Ketika tubuh kita mengalami gejala ketidaknyamanan, apapun hal yang paling harus dilakukan dan wajib dilakukan adalah pergi menemui dokter pada kesempatan pertama, percaya pada sains, serta mendengarkan diagnosis dan bimbingan dari tenaga profesional. Mari kita semua berusaha untuk menjadi praktisi kesehatan yang bijak, tidak buta, dan tidak percaya secara sepihak, menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mempersenjatai otak kita sendiri, melakukan diet seimbang dengan kombinasi yang beragam, menjaga olahraga yang moderat, serta memiliki suasana hati yang optimis dan menyenangkan.
Inilah jalan raya yang paling kokoh dan paling dapat diandalkan, yang membawa kita menuju kesehatan dan umur panjang. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat bagi Anda atau anggota keluarga dan teman di sekitar Anda, silakan berikan like dan bagikan kepada mereka. Kami juga menyambut Anda semua untuk mensubscribe saluran kami dan menyalakan lonceng kecil. Dengan begitu Anda tidak akan melewatkan setiap berbagi kesehatan dari kami. Di sini saya akan menemani Anda semua untuk menjadi semakin sehat dan menua dengan perlahan. Saya Dr. Agus Setiawan. Sampai jumpa di video berikutnya.